Aduh. Kalau anak muda jadi anggota parlemen itu mudah, Mbak, gampang. Jadi persoalan apapun bagi saya tidak dianggap soal rumit. Yang terpenting kita mau komunikasi dimanapun, yang penting tujuan kita tercapai begitu. Jadi saya tidak mohon maaf, tidak seperti dikatakan dengan beberapa mungkin anggota lainnya, ada beberapa lah yang dikatakan high class, ada yang dikatakan terlalu jaim dan sebagainya. Tapi kalau saya enggak, kalau saya simpel saja. Seperti tadi ya, nyuci sendiri, kadang belanja sendiri ke pasar begitu. Iya, kita datang langsung disuguhin bebek Madura. Bebek Madura ya. Benar-benar nuansa Madura itu melekat banget. Ya, apakah suatu saat nanti akan menghilangkan kedaerahannya apa tetap? Tidak. Tidak ya. Karena saya sebagai putra Madura terus harus berpacu untuk betul-betul bagaimana Madura ini menjadi satu daerah, menjadi suatu pulau yang bisa dikatakan selangkah lebih maju dengan daerah lainnya. Bahkan saya sudah sampaikan di saat rapat paripurna, saya ingin Madura ini dengan kurang lebih 4 juta jiwa ini, Madura menjadi suatu provinsi kepulauan Madura. Oh, begitu. Jadi mau dipecah gitu? Iya. Oh. Tujuannya bagaimana sumber daya alam yang ada di Madura ini betul-betul dikelola oleh Madura untuk Madura sendiri, untuk masyarakat Madura sendiri, sehingga kita akan terasa dampak bagaimana kesejahteraan, kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara sosial. Bukan hari ini tidak mandiri secara ekonomi dan sosial, akan tapi jauh lebih berkembang secara pandangan saya ke depan kalau Madura ini menjadi provinsi, karena Madura ini kaya. Kaya akan sumber daya alam lautnya, sumber daya alam hayatinya, sumber daya alam pertaniannya, sungguh luar biasa. Kaya ya? Iya, karena Madura ini 4 kabupaten ini juga kaya bahasa. Sampang bahasanya juga beda, Pamekasan bukan beda lah, ada perbedaan, ciri khasnya gitu loh. Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan juga sama, sehingga ini menjadi salah satu motivasi saya, spirit saya untuk bisa memperjuangkan bagaimana Madura ini menjadi provinsi. Apa aja yang diperjuangkan sana? Masalah pendidikan kah? Masalah apa? Banyak aspek, termasuk ya? pendidikan, termasuk pertanian, termasuk perikanan kelautan, termasuk lingkungan hidup. Semua aspek saya perjuangkan. Meskipun hari ini saya di Komisi 1, kemarin lusa ini saya mendampingi paguyupan pedagang dan petani tembakau Madura bersama dengan Basra ulama Madura mendatangi langsung Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan aspirasi persoalan dengan tata niaga atau persoalan harga garam yang mana semenjak saya lahir sampai hari ini harga tembakau Jadi semenjak saya lahir sampai hari ini menjadi anggota DPR RI, persoalan harga tembakau ini belum pernah terurai. Padahal tembakau termasuk yang bagus juga untuk diekspor loh. Betul. Selain diekspor, memang sekarang masyarakat Madura di sini sumber penghidupannya, petaninya selain selain padi, selain jagung, ini tembakau salah satu unsur ya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup para petani. Karena dikatakan bahwa tembakau ini merupakan daun emas Madura. Jadi kemarin saya mendatangi Menteri Perdagangan untuk meminta solusi dalam hal untuk bisa mengintervensi pabrikan untuk bisa menyerap adanya tembakau yang ada di Madura, karena kebetulan hari ini mereka sedang panen tembakau yang harganya ini masih belum stabil. Ya, karena mungkin ada tengkulak-tengkulak yang bermain. Betul, ada tengkulak yang bermain sehingga ada permainan harga, ada oknum-oknum sehingga kita minta pabrikan-pabrikan besar ini untuk menyerap secara langsung kepada petani begitu. Jadi pemilih Maduranya Bapak Dewan ini gak usah khawatir, walaupun di Komisi 1 tetap peduli. Tetap saya perjuangkan, karena prinsipnya komisi itu hanya bagaimana penempatan sebagai tupoksi saja. Sebetulnya kita anggota Dewan itu semua aspek kita harus perjuangkan, bukan hanya persoalan komisi saja. Semua menjadi kebutuhan, harapan, aspirasi masyarakat khususnya wilayah Madura harus kita cover, kita harus kita akomodasi, kita harus fasilitasi. Cuman yang perlu kita pahami Kak, bahwa anggota DPR itu memiliki trifungsi. Iya, begitu. Pengawasan,
ada budgeting, apa namanya legislasi yang terakhir. Jadi tidak punya hak eksekusi karena kita bukan eksekutif. Jadi kalau memang masyarakat mintanya hari ini harus dipenuhi, ya tidak mungkin. Tetapi itu akan kita akomodir, kita akan menjadi akses untuk pemerintah yang memiliki legasi untuk melakukan eksekusi kepada masyarakat. Begitu. Pengen pindah nggak sekarang legislatif, nanti eksekutif? Nah, ini Ada kita nggak ngalir, target? kita ngalir. Karena bagi seorang politisi itu, saya sampaikan di awal, ini bukan suatu puncak, tapi ini awal berkarir kita dalam dunia politik. Tentunya antara legislatif dengan eksekutif ini merupakan suatu tempat yang apa namanya untuk mengabdi pada bangsa dan negara yang mungkin menjadi suatu pilihan bagi seorang politisi. Apalagi saya seorang politisi muda, tentunya saya berharap karir politik saya tidak hanya cukup di legislatif, tentunya akan terus mengalir, ya mudah-mudahan saja nanti ada perkembangan politik yang mungkin bisa berdampak signifikan dalam karir-karir politik saya ke depan. Supaya gampang mengeksekusi tadi. Iya. Jadi raja kecil di Madura. Ya siapa tahu nanti kalau Madura menjadi provinsi bisa Jadi saja presiden. menjadi gubernur Madura, Iya, ya kan pertama kali. Doakan saja kan begitu. Betul, luar biasa. Nah, Madura terkenal dengan betul ya. Madura terkenal dengan sate Madura. Sate Madura. Sate Madura. Iya. Sate. Dan juga Madura tuh terkenal kalau ada jembatan hilang tuh besi. Itu gimana? Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, ya terkait masalah Makanya saya untungnya nggak pakai besi-besi nih hari ini. Takut saya. Tapi sekarang sudah aman lah. Oh, udah aman ya sudah Pak? aman. Semenjak Bapak jadi legislatornya ya, lah, aman. karena memang setiap satu kan butuh evaluasi. Sekarang sudah oleh apa namanya oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi apa namanya adanya jembatan Suramadu ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika memang beberapa tahun yang lalu ada oknum yang mencuri lah, mengambil lah besi, itu menjadi evaluasi untuk terus kita jembatan jaga, Suramadu. kita rawat, iya. Jangan lupa untuk para netizen datang ke Madura lewat Iya, saya jembatan pernah. Suramadu. Wah, indah banget ya. Makanan di bawah masih ada ya Pak ya? Tetap ada. Masih Kuliner ada. Madura Kuliner-kulinernya khas ya. dari tradisional sampai kuliner khas sekarang sudah banyak. Alhamdulillah. Madura selangkah lebih maju. Iya. Luar biasa. Ini ada pertanyaan netizen, Pak. Oke. Netizen ini suka kepo-kepo nih. Dia akan bertanya nih. Silakan netizen. Kalau untuk kebijakan yang baru saja diutarakan oleh Pak Presiden, ya kan kebijakan BBM nih, yang naik. Kenaikan BBM ya? Iya, kemarin kan sempat di prank. Katanya udah naik, ternyata nggak jadi, ternyata besok yang naik. Naik. Ya, gimana nih? Kok suka ngeprank sih pemerintah? Bukan ngeprank, karena butuh. Banyak yang bilang, wah di prank nih sama pemerintah. Gimana nih pendapat mungkin Bapak melihatnya seperti apa kan karena perwakilan rakyat? Ya. Nah, pada prinsipnya hari ini dalam rangka untuk menaikkan BBM, pemerintah secara kasat mata saya bahwa memberikan suatu keputusan itu perlu dipertimbangkan secara matang-matang. Bisa saja masyarakat mengatakan bahwa hari ini di prank besoknya naik begitu. Ya karena mungkin apa namanya kebijakan ataupun keputusan tersebut masih belum matang, perlu kajian, perlu pertimbangan sehingga kemarin sudah ditetapkan per tanggal apa kemarin tanggal 3 ya. Tanggal 3 naiknya mulai jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya melihat bahwa kalau memang kebijakan itu untuk mensejahterakan masyarakat, saya dukung. Akan tetapi ketika memang kebijakan keputusan itu tidak berpihak kepada masyarakat, saya selaku legislator muda, saya di garda terdepan untuk menolak kebijakan kenaikan BBM. Akan tetapi selain ada kenaikan BBM, saya melihat ada solusi alternatif yang diberikan dan ditawarkan dan akan direalisasikan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan subsidi. Baru di situ saya menyadari setelah banyak diskusi, awalnya saya tidak setuju dengan kenaikan BBM. Akan tapi setelah saya cermati bahwa hari ini yang dikatakan Pertamax mungkin sebelumnya itu disubsidi, bisa dikatakan saya curhat dengan teman-teman sepeda motornya pakai Pertalite, ya kan? Ya hari ini naik 10.000, mungkin mereka tidak pakai Pertamax. Siapa yang menikmati subsidi Pertamax itu? Bisa dikatakan adalah mereka
yang kategori menengah ke atas. Saya berasa, Pak. Ya Berasa kan? banget. Kadang biasanya saya pun selaku anggota DPR menikmati subsidi itu. Sehingga pemerintah melakukan evaluasi bahwa kebijakan subsidi BBM ini dianggap kurang tepat. Sehingga akan dilakukan pengalihan subsidi BBM langsung kepada masyarakat yang bisa dikategorikan mereka yang berhak menerima manfaat itu, sehingga langsung secara personal bisa dikatakan bantuan secara langsung, bisa juga kalau saya katakan secara tidak langsung pada masyarakat ketika ada yang bertanya tentang BBM, masyarakat akan mendapatkan gaji per bulan. Secara bahasa kasarnya begitulah, masyarakat akan mendapatkan gaji dari pemerintah dengan dasar pengalihan subsidi BBM tersebut. Sangat bagus dan sangat tepat, sehingga masyarakat menengah ke atas tidak menikmati adanya subsidi BBM ini, karena kalau kita kategorikan bahwa masyarakat menengah ke bawah mereka belum sedikit banyak belum memiliki kendaraan mewah, hanya mereka untuk butuh alat transportasi sepeda motor dan sebagainya. Bayangkan ketika misalkan nanti kebijakan pengalihan subsidi BBM ini masyarakat per kakak saja punya mendapatkan pengalihan subsidi BBM, anggap saja rata-rata 2.500.000 per bulan. Kan asalkan tepat sasaran ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya ekonomi, daya beli masyarakat lebih meningkat lagi, apalagi dalam kategori yang menengah ke bawah. Sehingga kalau memang ini dalih pemerintah untuk melakukan pengalihan BBM, saya sangat setuju. Akan tetapi jika ini hanya asumsi tidak tepat sasaran, saya di garda terdepan untuk menolak. Meskipun hari ini Partai Amanat Nasional masuk dalam koalisi pemerintah, bukan berarti kita harus kompromi dengan kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat. Akan tapi kita harus lebih kritis, transformatif, bagaimana kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap pemerintah kita harus kritisi, kita harus tolak begitu. Akan tapi berdalih dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM yang akan tepat sasaran dengan langsung pada penerimanya, ini saya sangat setuju. Karena saya selaku anggota DPR kadang beli subsidi juga melakukan memanfaatkan adanya subsidi BBM ini. Ya, jadi begitu. ya, berasa banget ya. Kalau saya ya, dulu biasanya 500 udah full, sekarang 1 juta. Ya kan? Kalau motor gimana? Enggak ya? Sedih. Juga merasakan? Pernah full. Nggak pernah full, berarti merasakan, Pak. Iya. Bukan hanya, maksudnya merasakan. Jadi sekarang saya tanya lagi, juga ya? tanya balik. Nah, gimana? Maksudnya pengennya gitu. Netizen ini kan setuju masyarakat nggak nih. kalau dengan pengalihan langsung kepada masyarakat itu? Dapat nggak? Yang awal saya selaku pejabat negara memanfaatkan fasilitas subsidi itu. Gimana? Setuju nggak? Kamu dapat nggak dulu? Jadi begini, oke. Dia kan belum paham nih, Pak. Maksudnya si Bapak itu bahwasannya pemerintah kan menengah ke atas udah nggak bisa, jadi nggak disubsidi, sehingga dari yang biasanya kita full 500.000 contohnya jadi 1 juta sekarang. Betul. Terus ternyata mereka yang motor juga merasakan ya naiknya juga. Berarti naik juga itu apa? Kamu isi apa? Pertalite 10.000 sekarang kan? Nah, naik. Terus dapat nggak, kan dialihkan itu ke bantuan sosial. Bantuan sosial. Dapat nggak bantuan sosial? Ada dapat. Pasti akan berproses. Tapi berproses. Proses nanti. Keluarga bansos yang COVID kemarin mah ada. Oke, lega nggak dengan keputusan itu? Lebih mending mana nih? Bensin atau bantuan sosial? Ini mumpung netizen kita kan ada Pak Dewan langsung. Karena bansos itu kan nggak setiap bulan dan setiap waktu, nggak usah diambil guenya. Iya. Karena bansos itu kan nggak setiap bulan dan setiap waktu selalu ada. Tapi kalau bensin ini kan kita akan mengeluarkan setiap waktu untuk kebutuhan. Tapi Anda setuju nggak subsidi BBM itu semua kalangan menikmati? Seperti saya contohnya menikmati subsidi BBM sebagai pejabat negara, setuju nggak? Ya setuju. Gimana nih? Nah, pertanyaan gini. Kenapa jadi nanang? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan Ini diskusi. Penonton saya kalau No sayang. Nggak apa-apa. Ini kan menjadi selaku netizen. Ini TikTok mumpung ada anggota DPR. ke ini komen. Iya, ke sini. Jadi ini kan gitu mumpung ya. ada anggota DPR ya kan, diskusi langsung netizen tanggapannya bagaimana. Komen ya. Kalau Kak Kamil gimana? Hah? Misalkan sekarang dengan aja kebijakan subsidi BBM. Mewakili kan. Saya selaku pejabat negara yang dalam hal juga ikut andil memberikan suatu keputusan atau legasi dalam pemerintah, setuju nggak
kalau saya juga menikmati subsidi BBM itu? Iya, sebenarnya. Pastinya nggak setuju toh? Ya, kalau dari kasat mata itu benar nggak setuju. Memang saya kepengen, makanya kenapa saya tanya tadi ke netizen ya. Artinya saya pengen dengar mereka seneng nggak gitu kan dengan keputusan pemerintah ini. Apakah berasa manfaatnya kah, ya kan? Karena memang fungsi pengawasan ini harus benar-benar kuat loh, Betul. Pak. Jangan sampai bantuan sosial tidak tersalurkan dengan baik. intinya ini. Itu kan, Ketika sekarang kita menolak BBM tetap naik, Iya. kita harus jemput bola. Iya. Bagaimana kita yang memiliki fungsi pengawasan betul-betul bantuan pengalihan subsidi BBM ini betul-betul tepat sasaran. Betul. Itu yang harus kita kawal hari Iya, ini. dan itu nggak Bukan gampang lagi kan, Pak? mempersoalkan kenaikan BBM. Bagaimanapun sudah ditok oleh Pak Presiden. Iya, Saya pun juga tidak bisa berkutik. Betul. Kan begitu. Tentunya hari ini kita harus bersama-sama mengawal bagaimana kebijakan pengalihan subsidi BBM ini betul-betul cepat-cepat terrealisasi Iya. dan yang terpenting harus Tepat tepat sasaran. Jangan sampai kan dikorupsi lagi, Ya. kan? Akhirnya hanya 1-2 orang oknum Ya, pihak langsung ke yang rekeningnya kaya langsung raya. lah. Kita nanti akan sampaikan bagaimana subsidi itu langsung didata by name by address, tapi langsung kepada rekeningnya langsung, sehingga langsung bisa diambil di Terus ada rekening juga Pak, masing-masing. karena sistem kita nih sangat minim banget. Saya kan ke daerah dan ngomong juga ke masyarakat. Ada yang udah kaya, dulu dia miskin, dia terdata karena dia miskin. Terus kan namanya nasib ini yang dia kaya. perlu disampaikan Banyak lagi banget. untuk tidak mendapatkan bantuan tersebut. Iya, benar-benar terverifikasi dengan Ya. baik. Yang miskin nggak dapat, yang kaya, Makanya hari yang udah kaya ini dapat. saya selaku anggota legislatif, Kak Kamil juga sebagai bagian dari aktivis ibu kota juga harus mampu mengawal ini. Iya. Kita harus bersinergi, membangun kolaborasi, bekerja sama. Bagaimana bantuan pengalihan subsidi BBM ini harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Kita jangan harus bersama-sama. Betul. Civil society, Betul. civil publik juga harus terus memberikan informasi Betul. ke kita. Karena Sampaikan kan, kepada saya Heeh. untuk teman-teman, untuk masyarakat yang nantinya ketika ada realisasi untuk bantuan pengalihan subsidi BBM ini ketika tidak tepat sasaran, sampaikan kepada kami Iya, mumpung ada sehingga Bapak kami Dewan. menjadi nyambung lidah kepada pemerintah untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Setuju. Waduh, keren banget ini ya kan. Makanya tadi netizennya ini kita sorot biar kita ketakutan. Padahal tujuan kita baik, artinya supaya mumpung ada Bapak Dewan kan, ada teman-teman di sini yang bisa menyambungkan lidah. Betul. Tuh. Jangan sampai tadi fungsi-fungsi itu nggak berjalan dengan baik. Yang sampai ke dia, oh masyarakat seneng. Yang sampai ke Bapak Dewan, oh masyarakat seneng. Padahal ternyata masyarakat Iya. nggak menerima manfaat yang tepat itu untuk Iya. kenaikan ini. Aduh, keren banget sih ini. Pembahasan kita ini tinggi hari ini. Pembahasan kita tinggi. Tingginya karena level BBM yang lagi viral hari ini.